20103518 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang Nabi Soleh untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi pengembangan nilai agama dan moral. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini siapa yang tahu siapa Nabi kita yang kelima? Nabi Soleh alaihissalam. Ya betul, Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi kita yang kelima. Jadi pada kesempatan kali ini Miss Aya akan bercerita tentang kisah Nabi Soleh dan unta betinanya. Yuk dengerin. Teman-teman yang mau dengerin ceritanya, duduk yang rapi ya. Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi yang cerdas dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada kaum Samud agar kembali beriman kepada Allah. Teman-teman tahu nggak sih iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu nggak ya? Ya betul, iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Soleh sendiri sudah menjadi orang penting pada suku Samud, teman-teman. Kaum Samud sendiri juga terkenal memiliki ilmu arsitektur bangunan yang luar biasa hebatnya, yang luar biasa kerennya. Tetapi kaum Samud itu menyembah berhala. Teman-teman tahu nggak berhala itu apa? Siapa ya yang tahu? Jadi berhala itu patung. Kita boleh nggak ya nyembah patung? Boleh nggak ya? Tidak boleh. Ya betul, tidak boleh karena Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena Nabi Soleh tahu kaum Samud banyak yang menyembah berhala, Nabi Soleh pun secara perlahan mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali lagi beriman kepada Allah. Tetapi kaum Samud menolak. Dia tidak mau, dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah, dia tidak percaya dengan keesaan Allah. Dia hanya percaya dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Nah, kaum Samud tidak mempercayai kekuasaan Allah dan hanya mempercayai ajaran nenek moyang. Akhirnya kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Akhirnya setelah Nabi Soleh dengar permintaan dari kaum Samud, ia pulang ke rumah dan ia berdoa kepada Allah. Dia sholat terlebih dahulu, terus dia berdoa kepada ya Allah. Ya Allah, tolong berikan aku bantuan untuk membuktikan bahwa kekuasaan-Mu sangat luar biasa kepada kaum Samud. Terus habis itu sama Allah dikabulkan doanya Nabi Soleh. Disanggupi permintaannya Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari dalam batu. Habis malamnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah untuk dikabulkan permintaannya dari kaum Samud. Besok paginya dari sebuah bukit yang tinggi ada sebuah batu besar. Kira-kira apa ya isinya? Di dalam batu mengeluarkan unta betina. Bisa nggak ya Nabi Soleh? Isinya adalah unta betina yang sedang hamil 10 bulan. Tiba-tiba batunya terbelah, terus kelihatan untanya. Terus semua terkejut, semua kaget, semua tidak menyangka bahwa ternyata Nabi Soleh bisa mendatangkan mukjizat atas kekuasaan Allah. Tetapi
setelah melihat unta tersebut, masih saja nih teman-teman, ada kaum Samud yang masih tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk kembali beriman kepada Allah. Akhirnya warga kaum Samud yang masih tidak percaya atas kekuasaan Allah, mereka bikin rencana untuk diam-diam menyembelih unta tersebut. Nabi Soleh pun marah dan kembali mengingatkan kepada kaum Samud untuk bertaubat sebelum azab Allah datang menimpa mereka. Tapi ternyata setelah Nabi Soleh mengingatkan seperti itu, mereka kaum Samud masih saja nih teman-teman, ada yang tidak suka dan malah ada yang makin benci dengan perkataan-perkataan Nabi Soleh saat berdakwah tersebut. Dan lebih parahnya lagi, lebih jahatnya lagi adalah mereka merencanakan rencana kejahatan untuk Nabi Soleh. Tapi sebelum rencana kejahatan itu terlaksana, ternyata Allah memerintahkan Nabi Soleh dan kaum Samud yang sudah beriman kepada Allah untuk pindah desa agar tidak terkena azab Allah, karena Allah tahu beberapa hari lagi Allah akan mengirimkan azab yang besar kepada kaum Samud yang masih tidak beriman kepada Allah. Pada hari itu, ketika Nabi Soleh sudah berpindah tempat dari desa tersebut, akhirnya Allah mengirimkan sebuah azab. Tiba-tiba langitnya gelap, menakutkan sekali. Banyak petir seperti ingin hujan besar, hujan badai. Akhirnya kaum Samud binasa. Tiba-tiba desanya rata semuanya karena atas kekuasaan Allah mengirimkan azab besar kepada mereka yang masih tidak percaya atas kekuasaannya dan masih tidak mau beriman kepadanya. Selesai deh ceritanya. Jadi teman-teman, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil pada cerita Nabi Soleh kali ini? Yang pertama, kita harus selalu beriman kepada Allah, karena Allah itulah Tuhan kita satu-satunya. Gimana ya lagunya? Teman-teman ada yang tahu nggak kalau Allah itu hanya satu? Allah itu Esa. Ya, nyanyi bareng-bareng. Allah itu Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang memberi telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Allah. Yang kedua, kita tidak boleh jahat kepada orang lain, kita tidak boleh meremehkannya. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan meminta apapun yang kita inginkan. Insya Allah, jika Allah berkehendak, maka doa kita akan dikabulkan. Sekian cerita tentang Nabi Soleh dan unta betinanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya.